Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Kali ini aku bikin brownies tapi rasa puding plus roti tawar. Namanya apa ya? Jadi bingung nih. Roti tawar puding. Jadi puding roti tawar atau puding brownies roti tawar. Kayaknya gitu kali ya. Karena kan jadinya kayak puding gini, bukan kayak puding, memang puding ya. Jadi bahannya dari roti tawar, cara pembuatannya ala-ala brownies. Jadi puding brownies roti tawar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita butuh beberapa bahan tentunya untuk pembuatan puding brownies roti tawar ini. Tentunya ada coklat, ada roti tawar ya. Ada juga agar-agar, juga dark coklat, cocoa powder, dan ini pokoknya rasanya enak banget deh teman-teman. Tuh, jadi aku agak banyakin cocoa powdernya sedikit biar dia memang nyoklat banget gitu. Ini juga pakai fla ya, flanya juga enggak terlalu lumer banget, jadi agak kental gitu flanya. Yang pasti enak banget ya, cocok untuk hidangan keluarga ya, untuk hidangan penutup atau hidangan pembuka. Ini saya coba, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget teman-teman, pokoknya enggak nyesel deh ya. Pokoknya pembuatannya itu sangat simple, sederhana, dan tidak perlu memakan waktu yang banyak. Ini coklatnya tuh udah triple kayaknya ya. Jadi ada topping seres juga di atasnya, bahannya juga pakai coklat ya. Langsung aja ya teman-teman, kita menuju ke pembuatannya. Pertama kita siapkan beberapa bahan ya. Tentunya ada, ini pakai dark kempon coklat ya. Nah, ini saya juga pakai roti tawar, 5 lembar roti tawar. Ini ada 8 sendok makan gula pasir, ini seperempat ya. Garamnya ini 2 butir kuning telur, 2 sendok makan cocoa powder, 2 bungkus agar-agar yang plain tentunya, atau teman-teman bisa juga agar-agar yang rasa coklat. Ini ada coklat tulip ya, coklat dark compound. Nah, ada juga airnya sebanyak 1 liter. Jadi takaran puding ini dengan satu bungkus agar-agar itu kurang lebih 500 ml airnya ya. Kalau pengen enak banget, teman-teman bisa ganti airnya menjadi ganti dengan air susu maksudnya susu cair ya, susu cair. Karena apa? Karena dia rasanya lebih gurih banget dibanding dengan air. Karena stok susu cairnya saya habis, jadi saya pakai air aja. Dan jangan lupa saya siapkan juga susu kental manis nih ya. Nanti kalau memang teman-teman kurang gurihnya, bisa tambahkan susu kental manis ya. Ini saya bagi-bagi, kurang lebih ada 6 ya, 6 setengah sendok makan dark kempon coklat ya, kurang lebih seperti itu. Karena saya nggak ada timbangan kebetulan nih, jadi saya pakai ukuran manual aja. Oke, ini ada 2 bungkus agar-agar, 2 kuning telur ya. Kemudian saya 2 sendok makan cocoa powder ya, saya ulang lagi. Atau supaya lebih nyoklat, kerasa coklatnya, tambahkan saja 3 sendok makan. Ditambahkan juga 1 sendok makan gula pasirnya ya, biar nggak terlalu pahit. Nah, ini seperempat sendok makan atau setengah sendok teh garam. Nah, ini bisa 9 sendok makan atau 8 setengah sendok makan gula pasir. Saya pakai ukuran cup gini aja ya. Dan rotinya itu teman-teman aku pakai 5 lembar aja udah cukup, atau mau pakai 4 lembar nggak apa-apa ya. Oke, ini airnya sebanyak 1 liter saja, karena punya 2 gelas gini, jadi pas masing-masing 500 ml. Dan kita perlu apa? Kita perlu blender teman-teman. Kenapa? Biar semuanya rata kecampur ya. Untuk rotinya bisa diiris-iris atau disobek-sobek seperti ini ya. Kita sobek-sobek sampai semuanya selesai.
Kemudian kita masukkan airnya ya, dan ini sejumput garam, seperempat sendok makan atau setengah sendok teh garam, secukupnya aja. 2 kuning telur, kemudian juga ada cocoa powder ya, kita masukin semuanya teman-teman, kecuali dark compound coklatnya. Kalau mau dimasukkan juga nggak apa-apa tuh, tapi kan nanti kalau nggak meleleh hangat-hangat dia kurang ini ya di blender, jadi belakangan aja tuh dark compound coklatnya ya. Gula pasir segala udah masuk semua ya. Kemudian saya gunting dulu nih agar-agarnya ya, jadi langsung dimasukkan sekaligus agar-agarnya biar dia kecampur rata. Oke, ini sudah dimasukkan ke dalam blender ya, agak ngebul dikit. Kalau bisa sih yang coklat ya, karena saya nyetok yang plain itu bisa buat macam-macam, jadi saya lebih suka yang plain aja. Tapi kalau lagi gini saya juga inget kenapa nggak beli yang coklat, tapi nggak apa-apa ya, karena sudah ada cocoa powder jadi sudah mewakili. Kalau teman-teman punya Milo ya, Milo saset boleh, atau Milo bubuk nggak saset juga nggak apa-apa, atau punya Cocolatos boleh juga ya, atau ya aneka minuman coklat, tapi ya itu ya rasa coklat ya, 2 saset gitu udah lumayan tuh nambah-nambah rasa gitu. Tapi saya pakai cocoa powder ini yang Elmer saya pakai, memang kerasa banget coklatnya itu kental ya, maksudnya dirasanya itu bener-bener kerasa lah, gak banyak manisnya, jadi bener-bener yang suka coklat banget ya pakai cocoa powder. Tapi agak dikit pahit kalau gak ditambahin gula, makanya saya agak baikin gula pasirnya karena saya pakai cocoa powder. Tapi kalau teman-teman pakai Cocolato misalnya serbuk coklat ya, minuman serbuk coklat, maka kita kurangin sedikit gula pasirnya, karena kalau kebanyakan jadi dia manis, karena di serbuk minuman coklat itu kan udah ada gula pasirnya gitu, jadi dikurangin di takaran gula pasirnya. Oke, jangan lama-lama, ini cukup 2 menit aja ya, udah dia nyampur rata, sudah mulai tercampur semua. Oke teman-teman, saya siapkan panci yang sudah dimasukkan tadi ya. Dark compound coklat ini karena terlalu kecil, sepanci gini nggak mungkin ya kalau diaduk-aduk, jadi saya ganti pakai wajan aja ya, wajan teflon. Kenapa teflon? Karena lebih gampang aja, nggak terlalu lengket. Ini teman-teman, kita tuangkan semuanya. Ini dalam kondisi api yang sangat kecil ya. Ini apinya mau saya matikan dulu, karena kalau pakai ini kepenuhan jadi nanti ngebludak ya. Jadi saya akan ganti ke wajan aja yang agak lebar. Saya nggak punya panci yang besar, soalnya panci teflonnya yang kecil. Nah ini dengan api sedang cenderung kecil ya, kita aduk-aduk. Lamanya sih ya seperti kita bikin agar-agar aja, asalkan kalau di sini pakai dark compound coklat ya teman-teman, dia leleh sampai meleleh dulu dah dark compound coklatnya nih. Jadi ini kayak balapan ya, kalau saran saya sih mendingan lelehkan dulu si dark compound coklatnya biar enggak ngeberinjel-berinjel gini kan, kayak balapan sama si agar-agarnya itu gitu. Nah ini karena saya kurang yakin dengan rasa gurihnya, karena saya percaya kalau pakai susu cair itu enak banget gurih, jadi saya tambahkan susu kental manis. Kalau teman-teman ada susu cair, lebih baik pakai susu cair aja. Nah ini karena saya icip sedikit kayaknya kurang mantep gitu ya, jadi saya pakai SKM aja. Kalau bisa sih SKM nya juga yang coklat tuh teman-teman. Nah ini kalau kita pakai serbuk minuman coklat, kemudian pakai susu kental manis coklat juga, itu udah manis semua, maka kita kurangin gula pasirnya. Karena di sini saya pakai cocoa powder, maka saya pakai 9 sendok makan gula pasirnya gitu, ditambah juga dengan susu kental manis.
Kalau teman-teman mau pakai susu bubuk juga nggak apa-apa ya, walaupun pakai air, tapi kalau pakai susu bubuk itu juga udah bikin gurih ya, tergantung selera aja. Cuman kalau itu tadi ya, semuanya sudah ada mengandung gula-gula gitu, maka kita bisa kurangin gulanya. Ini pokoknya sampai kurang lebih 5 menit ya teman-teman, nggak sampai 5 menit juga ya. Kita lihat kondisi si daun coklatnya sudah mencair atau belum ya. Kalau sudah mencair kita aduk-aduk aja. Ini sepertinya sudah dirasa lumayan udah banyak ya. Ini bisa setengah cup sendiri ya, atau lebih, tergantung dari kepingin gurihnya seperti apa. Kalau teman-teman juga suka misalnya pakai santan ya nggak apa-apa juga kan ya, rasanya jadi lebih gurih santan. Tapi biasanya ini cenderungnya pakai susu cair ya gitu. Oke teman-teman, saya pikir udah cukup nih ya, bisa kita uh, cukupkan. Terus ini karena udah ada menggumpal dikit nih, sudah dirasa sudah oke, udah bisa dituangkan ke dalam cetakan. Biasanya sih kalau kelamaan itu dia nggak sampai makan 1 menit tuh, dituangkan aja dia udah kelihatan ya, udah setting lah si pudingnya itu. Jadi ini saya agak kelamaan juga nih ngocek-ngoceknya. Saya kan meyakinkan itu tadi ya, semuanya tercampur dengan rata. Jadi saya pikir ini sudah oke. Yaitu kalau kelamaan itu memang keuntungannya kita nggak mesti nunggu lama di kulkas. Itu 1 menit, pas dituang nggak nyampe 1 menit ya, pas dituang aja dia udah nyeting gitu si pudingnya itu. Kalau misalnya nggak terlalu tua ya ininya, tapi kita harus nunggu ya sampai suhu ruang baru masukin ke kulkas. Jangan pas panas-panas masukin ke kulkas, nanti kulkasnya cepet rusak. Jadi kalau kita lama ngoceknya, pas dituangin itu dia cepet nyeting gitu, cepet ngesetnya. Cuman nih harus cepet-cepet teman-teman. Kalau cetakannya cuma satu gini, ada sisa, harus sudah ready nih cetakannya. Kalau enggak dia sudah nyeting gitu ya. Ini masih ngebul, jadi saya kasih cetakan yang lain tuh, jadi udah nyeting. Kita harus cepat-cepat ya. Oke, ini sudah nyeting teman-teman. Saya semalamin di kulkas ya, bahkan saya lupa malah di suhu ruang ya, saya tutup aja. Terus baru paginya saya masukin ke kulkas. Untuk flaknya saya pakai susu cair yang Ultra Mimi Kit. Ini takarannya 125 ml ya, satu bungkus gini. Karena stoknya habis, kebetulan ada susu cair anak-anak nih, saya pakai aja satu ya. Kemudian ada susu kental manis secukupnya aja ya. Ada juga 2 sendok makan sampai 2,5 sendok makan gula pasir, kita campurkan. Dan juga 2 sendok makan tepung maizena. Ini kita aduk-aduk dengan whisker, dengan balon whisk ya. Jangan langsung masak di api, nanti dia menggumpal. Jadi biarkan kita aduk-aduk dulu ya. Setelah rata baru kita akan masak dengan api yang kecil tentunya. Kita aduk-aduk dulu seperti ini sampai semuanya tercampur dengan rata. Harus tercampur dengan rata ya, sampai yakin semuanya tercampur, baru kita masak dengan api kecil. Ini apinya kecil ya, harus sabar sih teman-teman. Paling nggak sampai setengah jam kayak gini, cepet ya, 20 menit tuh. Jadi harus diaduk-aduk cepet-cepet banget, karena kan dia menggumpal. Ketika dia udah mulai meletup, langsung dimatikan aja. Jadi sisanya kita kocek-kocek sendiri ya, tanpa memerlukan api lagi. Oke, ini yang sudah jadi, sudah kita bisa kasih play ya. Karena saya mau langsung hias dalam keadaan
anget-anget nih, gak masalah ya, jangan khawatir meleleh karena dia pakai maizena, jadi bisa diukur kekentalannya ya, langsung bisa di set aja teman-teman. Jadi siapkan piping bag plastik, langsung kita hiasnya suka-suka aja ya, selera mau seperti apa terserah teman-teman. Kalau saya karena pagi-pagi nih mau dinikmati, jadi seperti ini aja kira-kira ya. Oke. Dan juga siapkan topping yang lain, mau pakai cocoa powder ya boleh, atau mau pakai seres juga bisa ya. Saya pakai seres untuk sprinkle-nya, taburannya, biar ada variasi aja, biar enggak terlalu polos gini ya teman-teman. Oke, seperti inilah kira-kira. Nah, ini sudah saya kasih sprinkle seres ya, jadi lebih kelihatan cantik dan mewah ya. Oke, kalau teman-teman punya buah-buahan seperti stroberi atau jeruk ya, mandarin atau anggur, pokoknya kiwi ya, pokoknya semua buah-buahan yang ada stok boleh banget. Jadi di atas bunga-bunga kecil ini bisa disisipkan buah-buahan, itu malah lebih wah lagi ya, lebih mewah ya, lebih cantik tentunya. Kalau ini saya simple banget.